Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Saham BBRI harganya rontok lagi. Apakah kinerja sampai dengan bulan Agustus mengecewakan? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat video ini dibuat pada tanggal 30 September tahun 2024, harga saham BRI kembali mengalami penurunan dengan harga penutupan di angka 4.950. Dan jika kamu lihat grafik ini, untuk data 1 bulan terakhir bisa dikatakan harga penutupan pada tanggal ini merupakan angka terendah yang dicapai oleh BRI. Padahal sebelumnya harga saham BRI pernah naik hingga ke angka 5.500-an. Tapi kini sudah turun lagi di bawah 5.000 dengan angka 4.950. Nah, saya tertarik untuk membahas lagi tentang komen di salah satu video di YouTube Baca Saham yang mengatakan seperti ini. Katanya setiap bulan September harga BRI turun. Kok September tahun 2024 ini belum turun? Nah, dengan data ini kamu bisa lihat bahwa pada tanggal 30 September tahun 2024, ternyata harga saham BRI kembali turun lagi. Sehingga menjawab pertanyaan yang disampaikan di dalam video ini. Sebenarnya sudah ada beberapa teman yang menonton video YouTube ini juga yang sudah membantu menjawabnya. Seperti ada jawaban yang mengatakan seperti ini. Bentar lagi mungkin mau anjlok lagi, IHSG naiknya tidak umum. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa tunggu tanggal 18 September suku bunga The Fed. Jadi video yang dikomen oleh teman ini merupakan video yang dikeluarkan sebelum adanya pengumuman suku bunga The Fed. Sehingga masih memiliki fluktuasi untuk kenaikan atau penurunannya. Tapi setelah diumumkan suku bunga The Fed, ternyata harga saham BRI terus mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir. Nah, tapi di akhir penutupan bulan September tahun 2024 ini, ternyata harga saham BRI kembali turun lagi. Sehingga bisa dikatakan bahwa pertanyaan teman di Baca Saham ini sudah terjawab pada hari ini, yaitu tanggal 30 September tahun 2024, yang mana harganya turun lagi. Tapi pertanyaannya, apakah mereka yang menunggu penurunan harga saham BRI ini berani membeli apabila harga sahamnya terus turun? Karena pada saat harganya naik, tentu mereka bertanya, kapan akan turun lagi? Kapan akan terjadi penurunan bahkan di bawah harga 5.000? Nah, kini sudah terjadi. Sekarang saya tanya balik, apakah kamu berani membeli untuk harga saham yang mengalami penurunan seperti pada hari ini? Sebenarnya jika kita lihat secara probabilitas, saya sudah sering kali mengatakan bahwa di bulan September, probabilitas kenaikan harga saham BRI cukup rendah dengan angka 40% saja. Artinya dalam 10 tahun terakhir, 6 kali mengalami penurunan dan hanya 4 kali yang mengalami kenaikan. Hal ini sama seperti mirip di bulan April dengan probabilitas kenaikan 30%. Itu artinya jika kita melihat data secara histori, setidaknya dalam 9-10 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2015 sampai tahun 2023, sebenarnya kita sudah memiliki clue di mana pada bulan September biasanya harga saham BRI mengalami penurunan. Nah, memang pada tahun 2024 ini sebenarnya ada sentimen positif terhadap saham-saham perbankan di mana ada penurunan suku bunga The Fed. Itu terbukti bahwa harga saham BRI sempat mengalami kenaikan yang luar biasa, di mana sempat mencapai angka 5.575. Tapi ternyata hal itu tidak berlangsung lama, karena beberapa hari kemudian harga sahamnya kembali turun lagi. Nah, hal ini sebagai penguatan juga bahwa ternyata ada hubungan yang kuat antara probabilitas ini dengan kondisi harga sahamnya. Di mana kamu bisa lihat bahwa pada bulan September dalam 10 tahun terakhir, probabilitas kenaikan BRI sangat rendah. Dan hal itu terbukti valid juga di tahun 2024. Di mana pada penutupan tanggal 30 September ini, harga saham BRI kembali turun. Sehingga secara bulanan, dari yang awalnya kamu melihat terjadi kenaikan di bulan September, pada saat video ini dibuat di tanggal 30, harga saham BRI masih turun 3,8% di bulan September. Dan secara year to date, di tahun 2024 masih turun 12,39%. Sekarang kita bahas sebaliknya. Jika tadi kita bahas secara penurunannya, sekarang kita akan bahas potensi kenaikan harga sahamnya. Sama seperti tadi, histori akan cenderung berulang meskipun tidak pasti, tapi itu kita bisa jadikan sebagai salah satu acuan untuk mengambil keputusan. Jika di bulan September harga saham BRI cenderung mengalami penurunan, di bulan Desember harga saham BRI cenderung mengalami kenaikan. Itu terbukti dari data tahun 2015 sampai 2023,
hanya satu kali mengalami penurunan. Itu pun penurunannya hanya 0,80% saja. Sisanya, harga saham BRI pernah naik seperti 8,5% di tahun 2023, di tahun 2018 naik 1,1%, 2019 naik 7,5%, 2017 naik 13%, 2016 naik 7%, dan 2015 naik 6%. Ini sebagai penguatan kepada kamu yang mungkin saat ini masih nyangkut ataupun masih bingung tentang prospek harga saham BRI ke depannya. Meskipun tidak pasti, ingat meskipun tidak pasti, tapi ada probabilitas terjadi kenaikan harga saham di bulan Desember, setidaknya berdasarkan data 9 tahun terakhir. Ini memberikan pilihan kepada kamu, apakah kamu ingin membeli saham BRI pada saat harganya mengalami penurunan untuk menunggu kesempatan di bulan Desember terjadi kenaikan harga, ataukah kamu masih menunggu dulu dan melihat kinerja terbaru BRI. Mengingat harga sahamnya juga ini mengalami penurunan disebabkan oleh beberapa sentimen. Khususnya sentimen yang paling hangat adalah terjadi kenaikan NPL atau penurunan kualitas kreditnya akibat banyaknya kredit yang bermasalah. Nah, sekarang kita lihat terkait historical PBV dalam 10 tahun terakhir. Sebenarnya harga saham BRI masih diperdagangkan pada angka rata-ratanya dengan kisaran PBV 2,45 sampai 2,5 kali. Nah, dulunya saham ini memang sempat diperdagangkan pada PBV di atas 3 kali, yaitu pada sekitaran tahun 2021 ke tahun 2022 dan tahun 2015 ke tahun 2016. Pada saat itu terjadi kenaikan harga saham yang sangat signifikan dan jika dibandingkan dengan modal per lembarnya atau book value, tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Sehingga karena harga sahamnya naik signifikan tapi tidak diikuti dengan kenaikan book value, menyebabkan PBV-nya naik signifikan di angka di atas 3 kali. Nah, pertanyaannya, bagaimana ke depannya? Memang ada potensi harga saham BRI mengalami penurunan karena angka PBV-nya masih di angka rata-rata. Tapi ingat, ada juga potensi kenaikan harga sahamnya bahkan bisa menyentuh angka di atas 3 kali lagi. Seperti pada beberapa peristiwa yang pernah terjadi sebelumnya dalam waktu durasi 10 tahun terakhir. Kemudian kita akan bahas beberapa berita yang cukup hangat terkait saham ini. Yang pertama, ada judul seperti ini. Target harga usai JP Morgan ubah pandangan terhadap saham BRI. Berita ini dikeluarkan pada tanggal 26 September tahun 2024. Cuplikannya seperti ini. Saham BRI masih melanjutkan penurunan setelah pada perdagangan kemarin juga menjadi pemberat IHSG. BBRI tersengat sentimen perubahan sikap JP Morgan terhadap saham bank plat merah tersebut. Saham BRI hingga pukul 10.20 telah kehilangan 175 poin atau setara 3,29% ke level 5.150, yang mana pada saat video ini dibuat sudah di angka 4.950. Penurunan harga saham BRI terjadi usai JP Morgan menurunkan rekomendasi saham BRI menjadi netral. Revisi ini dilakukan pada tanggal 24 September tahun 2024. Ada berita lagi yang mengatakan seperti ini. JP Morgan dan Invesco paling rajin jual saham BRI. Apa saja faktor penyebabnya? Arus keluar dana investor asing dari saham perbankan terus berlangsung. Paling masif terjadi di saham BRI atau PT Bank Rakyat Indonesia. Dalam 5 hari terakhir, sampai dengan Jumat tanggal 27, net foreign sale di saham BRI mencapai 3,5 triliun, sedangkan big banks lainnya di bawah 600 miliar, bahkan ada yang puluhan miliar rupiah saja. Nah, ini pertanyaan lagi. Kenapa arus kas keluar di saham BRI sangat signifikan, bahkan perbedaannya tidak main-main, di mana BRI mencapai 3,5 triliun dan saham big banks lainnya di bawah 600 miliar. Apakah penyebabnya? Apakah sentimen NPL sebegitu masifnya sehingga menyebabkan banyak dana keluar dari saham ini? Kita tidak tahu kondisinya seperti apa. Tapi secara probabilitas saya mau sampaikan lagi bahwa sebenarnya ada potensi terjadi kenaikan harga saham di akhir tahun meskipun itu tidak pasti. Sehingga ini menjadi pilihan kepada kamu. Apakah kamu ingin melakukan pembelian untuk mengambil kesempatan ini ataukah kamu mau tunggu dulu sampai kinerja keuangan BRI stabil seperti sedia kala? Tapi menurut saya pribadi, sekali lagi ini hanya pendapat pribadi, mungkin saja big money melakukan penjualan besar-besaran agar harga saham BRI turun lebih dalam lagi, sehingga mereka berpotensi melakukan pembelian untuk memperoleh harga yang lebih murah. Dan pada akhirnya di akhir tahun mereka mampu menghasilkan keuntungan yang cukup signifikan jika dibandingkan dari selisih harga sahamnya. Kita tidak tahu seperti apa ke depannya. Tapi kamu harus pastikan bahwa melakukan money management dengan baik dan memastikan potensi resikonya sudah kamu pertimbangkan untuk mengantisipasi penurunan harga saham yang signifikan.
Sebagai informasi, kalau kamu penasaran mau tahu pembahasan tentang kinerja terupdate BBRI, silahkan simak video berikut ini. Saya mau update lagi tentang saham BRI, terlebih karena laporan bulanan per Agustus 2024 sudah terbit. Seperti informasi pada video-video sebelumnya, saya akan berusaha untuk membahas apabila laporan bulanan saham ini terbit, agar informasi yang kamu peroleh itu yang paling fresh. Kalau kamu ingat, sebelumnya saya sudah buat perbandingan kinerja BRI dengan 3 bulan sebelum Agustus, di mana saat itu digoreng berita bahwa kinerja BRI turun 50%. Agar informasinya utuh, sebaiknya kamu nonton video ini hingga selesai. Nanti di akhir video ada informasi menarik juga tentang BRI yang langsung disampaikan oleh direktur utamanya. Jadi pastikan kamu tidak ketinggalan. Sekarang mari kita lihat untuk kinerja per 31 Agustus tahun 2024. BRI mencetak pendapatan bunga sekitar 108,2 triliun, beban bunga 34,5 triliun, dan pendapatan bunga neto sekitar 73,6 triliun. Penyisian kerugiannya ada 25,5 triliun dengan biaya operasional lainnya 27,8 triliun, sehingga memberikan profit atau laba sebesar 36,2 triliun per Agustus tahun 2024. Kita bandingkan dengan Agustus tahun 2023. Pendapatan bunganya 95,2 triliun, biaya bunganya 23,6 triliun, pendapatan bunga neto 71,5 triliun, penyisihannya 17,7 triliun, dan biaya operasional lainnya 27,6 triliun, sehingga menghasilkan laba 34,8 triliun rupiah. Kita bandingkan untuk dua data tadi. Untuk pendapatan bunga terjadi peningkatan sekitar 12,9 triliun atau sekitar 13,6%. Beban bunganya naik signifikan sekitar 10,8 triliun atau naik 45,9%. Pendapatan bunga neto naik tipis dengan angka 2,9% saja. Untuk penyisihan kerugiannya naik signifikan sebanyak 7,8 triliun atau 44,1%. Biaya operasional lainnya hanya naik 0,6% dan untuk labanya per Agustus ini naik 1,3 triliun atau sekitar 3,9%. Di sini ada yang bisa kamu lihat, ada dua aspek. Yang pertama, beban bunga yang mana naik sekitar 45% dan penyisihan kerugian yang naik 44%. Saya lebih menyoroti tentang penyisihan kerugiannya yang naik sekitar 7,8 triliun. Itu artinya apabila nantinya BRI mampu untuk menekan jumlah NPL-nya menjadi lebih rendah lagi, seharusnya biaya penyisihan kerugian ini akan menjadi lebih rendah. Dan hal itu bisa berdampak positif terhadap pencapaian laba perusahaan. Nah, begitu juga dengan beban bunganya. Apabila mereka bisa melakukan efisiensi untuk biaya bunganya menjadi lebih rendah, otomatis hal itu juga akan berdampak kepada laba periode berjalan. Karena sebenarnya BRI masih mampu meningkatkan pendapatan bunga sebanyak 13,6%. Dan angka itu bisa dikatakan sangat baik hingga Agustus tahun 2024. Jadi, laba periode berjalan ini sebenarnya berpotensi menghasilkan kinerja yang lebih baik lagi apabila aspek-aspek yang saya sebutkan tadi bisa diefisiensikan. Nah, sekarang kita akan membahas beberapa prospek BRI di tahun 2025 menurut saya pribadi. Artinya bisa benar, bisa juga salah. Dan ingat disclaimer on. Prospek pertama, potensi dividen yang besar. Mengingat BRI mampu menghasilkan pertumbuhan laba hingga Agustus tahun 2024 dan apabila manajemen berkomitmen untuk membagi porsi dividen payout ratio yang sama seperti tahun sebelumnya, maka ada potensi dividen per share-nya menjadi lebih besar. Kedua, mungkin harga saham bisa naik ke angka 6 ribuan jika kinerja terus tumbuh. Nah, sebagai informasi, BRI merupakan satu-satunya saham dari big banks yang harga sahamnya masih mengalami penurunan hingga tahun 2024 ini. Artinya harganya belum pulih lagi ke angka yang seharusnya. Hal itu tidak seperti saham Mandiri, saham BCA yang mana harga sahamnya sudah mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Itu artinya apabila kinerja BRI bisa terus tumbuh, maka ada potensi harga sahamnya bisa naik lagi ke angka 6 ribuan. Ketiga, potensi laba menjadi lebih baik jika masalah NPL dapat diselesaikan. Hal ini seperti yang sudah saya bahas tadi. Pada video ini saya kembali lagi akan bahas saham BRI, tapi dari sudut pandang yang beda. Kalau sebelum-sebelumnya kita sering bahas tentang sentimen negatif yang mungkin menyebabkan harga sahamnya rontok, pada video ini saya mau fokus membahas potensi BBRI ke depan. Kira-kira harga wajar BRI di angka berapa? Kenapa saya mau bahas ini? Karena jika dilihat dari saham big banks, hanya BRI yang penurunan harganya paling drastis di tahun ini. Pernahkah kamu berpikir, kenapa harga BRI bisa turun signifikan? Apakah itu karena harganya sudah terlalu mahal sehingga turun? Ataukah ini kesempatan langka yang membuat harga sahamnya diskon besar?
Sekarang kita lihat terkait historical harga saham selama 5 tahun terakhir. Kamu bisa lihat di sini, ini merupakan grafik saham BRI, BCA, Mandiri, dan BNI. Terlihat di sini untuk kinerja harga saham perbankan BUMN bisa dikatakan hampir mirip dengan pola yang tidak terlalu berbeda jauh. Sedangkan grafik harga saham BCA bisa dikatakan yang paling baik karena berdasarkan data dalam beberapa tahun terakhir bahkan di atas 10 tahun, harga saham BCA terus mengalami kenaikan harga dari tahun ke tahun dan tidak pernah mengalami penurunan satu kali pun selama beberapa tahun itu jika kita bandingkan harga di awal tahun dan harga di akhir tahun. Sedangkan untuk saham BUMN seperti BRI, Mandiri, dan BNI masih terdapat beberapa kali penurunan harga dalam periode tahunan. Nah, sekarang kita akan membahas beberapa cara menganalisa harga wajar BRI dengan beberapa metode. Untuk metode pertama adalah menggunakan historical price to book value. Konsep analisanya seperti ini. Pertama, analisa histori PBV saham tersebut. Tertinggi pernah di angka berapa, terendah pernah di angka berapa. Mari kita langsung praktek saja. Kamu bisa lihat di sini, berdasarkan data yang ada selama 5 tahun terakhir, BRI berada pada PBV 2,32 kali. Pernah bahkan di atas 3 kali dan pernah turun di bawah 1,8 kali. Itu artinya jika kita lihat secara histori 5 tahun, PBV rata-rata BRI ada di angka 2,53 kali yang mana PBV saat ini lebih rendah dibandingkan rata-rata 5 tahun terakhir. Nah, itu artinya juga BRI mungkin saja bisa naik ke angka PBV di atas 3 kali, tapi mungkin juga bisa turun di angka PBV di bawah 1,89 kali. Bagaimana dengan BCA? BCA memiliki PBV 5,22 kali, sempat di angka 5,5 kali, tapi sempat juga di bawah 3,9 kali. Untuk Mandiri, PBV saat ini adalah 2,53 kali, pernah di atas 2,6 kali sedikit, dan pernah juga di bawah 1,09 kali. Sedangkan BNI, PBV saat ini 1,32 kali, pernah di atas 1,5 dan pernah juga di bawah 0,68 kali. Dari data ini kamu bisa lihat bahwa BRI dan Mandiri memiliki angka PBV yang tidak terlalu berbeda jauh. Bahkan PBV BRI lebih rendah dibandingkan PBV dari Mandiri. Padahal secara ekuitas dan laba bisa dikatakan BRI memiliki ekuitas dan laba yang besar dibandingkan Mandiri maupun BCA. Dan PBV BRI bisa dikatakan hampir setengah dari PBV BCA. BCA memiliki PBV 5,2 dan BRI hanya 2,3 kali. Nah, kita masuk kepada langkah kedua. Analisa PBV kompetitor dengan membandingkan kinerja jumlah dan pertumbuhan ekuitas. Oke, mari kita masuk. Ini merupakan data 6 tahun terakhir dari 3 bank besar di Indonesia. Kenapa hanya 3 angka saja dan saya tidak memasukkan unsur BBNI? Karena saat video ini dibuat, BNI belum menerbitkan laporan Q2 tahun 2024. Sehingga secara keseluruhan tidak apple to apple jika kita juga membandingkan dengan saham BNI. Tapi setidaknya dengan perbandingan 3 saham ini saja, kita sudah mendapatkan gambaran yang lebih luas. Pertama kita lihat dari total ekuitasnya. Saat video ini dibuat, BRI memiliki ekuitas sebanyak 316 triliun per tahun 2023. BCA 242 dan Mandiri 287. Dari sini kamu bisa lihat bahwa secara total ekuitas, BRI memiliki jumlah ekuitas yang paling besar, yakni 316 triliun rupiah. Bagaimana dari aspek growth setiap tahunnya? Nah, di tahun 2018, ekuitas BRI hanya 185 triliun dan kini sudah naik menjadi 316 triliun. Untuk BCA dari yang awalnya 151 triliun naik menjadi 242 triliun. Dan untuk Mandiri dari yang awalnya 184 triliun naik menjadi 287 triliun. Kamu bisa lihat di sini, pada tahun 2018, range antara ekuitas dari 3 saham bank besar ini tidak terlalu berbeda jauh, di mana BRI 185, BCA 151, dan Mandiri 184. Tapi pada tahun 2023 bisa dikatakan terjadi perbedaan yang signifikan untuk ekuitas BRI dibandingkan BCA dan Mandiri. BRI berhasil memiliki ekuitas 316 triliun, sedangkan BCA dan Mandiri hanya memiliki ekuitas sekitaran 200-an triliun rupiah saja. Padahal di tahun 2018 selisih ekuitas mereka tidak terlalu berbeda jauh. Itu artinya secara nominal dan secara growth bisa dikatakan BRI cukup terdepan dibandingkan saham-saham big banks lainnya. Tapi pertanyaannya,
kenapa secara historical PBV, BRI masih dihargai dengan PBV yang lebih rendah dibandingkan BCA maupun Mandiri. Oke, kemudian kita bahas terkait poin ketiga. Analisa potensi pertumbuhan ekuitas di masa depan, mempertimbangkan kemampuan mencetak laba dan membayar dividen. Kamu tentu tahu bahwa peningkatan ekuitas itu berasal dari laba yang berhasil mereka capai. Dan laba tersebut ditahan atau disebut dengan retained earnings. Artinya, apabila semakin besar mereka mencetak laba, dan laba itu bisa ditahan, maka ekuitas perusahaan bisa tumbuh dengan signifikan. Tapi di sisi lain, ada juga kebijakan membayar dividen, di mana hal ini akan berpengaruh kepada penurunan atau pengurangan ekuitas perusahaan. Jadi, ada dua aspek di sini. Saat perusahaan berhasil mencetak laba dan labanya ditahan, akan meningkatkan ekuitas, tapi di sisi lain, saat perusahaan membayar dividen dengan jumlah yang besar, akan berpengaruh kepada penurunan ekuitas. Jadi ini juga kamu harus pertimbangkan. Mengingat BRI biasanya memiliki dividen payout ratio yang cukup besar jika dibandingkan dengan saham bank lainnya, sehingga hal itu bisa berdampak juga kepada pertumbuhan ekuitas di masa depan. Nah, sekarang kita masuk kepada analisanya. Book value BRI saat video ini dibuat adalah Rp2.018 dan PBV saat ini adalah 2,32 kali. Jika kita lihat secara histori, PBV BRI biasanya rata-rata berada di angka 2,53 kali dalam 5 tahun terakhir. Agar mempermudah perhitungan, kita gunakan saja angka 2,5 kali. Apabila kita mengkalikan book value saat ini dengan target PBV 2,5 kali, maka harga saham yang harusnya adalah 5.045. Itu artinya masih sedikit lebih tinggi dibandingkan harga saat video ini dibuat. Tapi bagi para pemegang saham BRI mungkin merasa angka harga saham 5.000 ini tidak terlalu menarik karena selisihnya tidak terlalu berbeda jauh dengan harga saat ini. Tapi tahukah kamu, untuk analisa PBV di sini, kita memasukkan satu unsur lagi, yaitu growth ekuitas. Seperti yang tadi kita bahas bahwa di tahun 2018, ekuitas BRI hanya 185 dan sudah menaik menjadi 316 di tahun 2023. Itu artinya tidak menutup kemungkinan book value-nya bisa tumbuh dari yang awalnya 2.000 menjadi 3.000-an. Dan jika hal itu terjadi, dengan PBV yang sama yaitu 2,5 kali, harga wajar saham BRI bukan lagi 5.000 melainkan menjadi 7.500. Nah, hal itulah yang harus kamu pertimbangkan, di mana apabila kamu ingin memproyeksikan harga saham di masa depan, jangan hanya berpatokan pada kinerja saat ini, tapi juga kamu bisa mempertimbangkan bagaimana potensi pertumbuhannya ke depan. Apabila book value-nya bisa tumbuh seperti ini, maka tidak menutup kemungkinan harga sahamnya juga bisa tumbuh bahkan mencapai angka 7.000-an. Sekarang kita bandingkan beberapa kinerja keuangan dari 3 bank besar ini. Tentu saja untuk BNI belum diperhitungkan karena masih data Q1 saat video ini dibuat. Pertama dari aspek laba, BRI mencetak laba 29,7 T, BCA 26,8 T, dan Mandiri 26,5 T. Dari sini, BRI unggul dari sisi pencapaian laba hingga Q2. Untuk ekuitas seperti yang tadi sudah kita bahas, BRI jelas lebih unggul dibandingkan BCA dan Mandiri. Tapi untuk growth EPS-nya, BCA menjadi juara dengan pertumbuhan 10,38%, sedangkan BRI dan Mandiri masih mencetak penurunan EPS hingga data Q2-nya. Metode kedua, Historical Price Earning Ratio. Konsep dari analisa ini adalah sebagai berikut. Pertama, analisa histori per saham tersebut. Tertinggi pernah di angka berapa, terendah pernah di angka berapa. Nah, ini sama seperti PBV tadi, tapi yang bedanya, jika tadi kita menganalisa PBV, ini kita analisa secara per. Kamu bisa lihat data di sini, di mana per saat video ini dibuat BRI di angka 11,75 kali. Pernah di atas 29 kali, tapi pernah juga turun di bawah 11 kali. Begitu juga dengan data BCA dengan per 24 kali, Mandiri dengan per 11,42 kali, dan BNI dengan per 9,10 kali. Nah, untuk analisa ini saya tidak akan bahas lebih lanjut lagi karena mirip seperti analisa pada metode sebelumnya. Kedua, analisa per kompetitor dengan membandingkan kinerja, kemampuan mencetak dan menumbuhkan laba. Kita lihat di sini. Ini merupakan kinerja histori dari pencapaian laba perusahaan. BRI saat video ini dibuat memiliki angka net income sebanyak 60,4 triliun di tahun 2023. BCA 48,6 triliun dan Mandiri 60,05 triliun rupiah. Kamu bisa lihat di sini bahwa kinerja laba BRI bisa dikatakan cukup signifikan dibandingkan data 6 tahun terakhir yang berjumlah 32,4 triliun.
BCA 25,8, dan Mandiri 25,8 triliun rupiah. Nah, ini yang menarik. Kenapa? Karena tiga perusahaan ini berhasil mencetak pertumbuhan laba yang memuaskan dari tahun 2018 ke tahun 2023. Jika kamu lihat untuk datanya dengan detail, maka tiga perusahaan ini bisa dikatakan salah satu perusahaan-perusahaan yang terbaik di Indonesia yang mempunyai laba sangat besar di atas 30 triliun rupiah dan memiliki growth laba yang juga memuaskan. Oke, kita bahas untuk poin berikutnya, yang ketiga, analisa potensi pertumbuhan laba di masa depan, mempertimbangkan kemampuan mencetak pendapatan dan biaya operasional, termasuk pencadangan kredit. Nah, ada satu poin menarik yang ingin saya tampilkan di sini. Ini merupakan perbandingan dari beban penyisihan kerugian penurunan nilai dari 3 saham bank. Seperti yang kamu tahu, bisnis bank adalah untuk menghimpun dana dari nasabah dan menyalurkannya sebagai kredit kepada debitur. Dan apabila kredit itu disalurkan, maka bank memiliki kewajiban untuk menyisihkan sebagian dana yang akan digunakan sebagai dana cadangan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya seperti kredit bermasalah. Dan hal itu yang akan berdampak kepada pencapaian laba perusahaan, karena akan dibungkus sebagai biaya di bagian laba rugi perusahaan. Kamu bisa lihat di sini. Untuk BRI, beban penyisihannya naik dari 14 menjadi 21,3 triliun. BCA naik dari 1,2 menjadi 1,4. Dan Mandiri turun dari 8,1 menjadi 7 triliun rupiah. Nah, apakah kamu menyadari satu hal yang penting? Sekarang kamu sudah tahu kenapa laba BRI hingga Q2-nya tidak tumbuh seperti BCA dan Mandiri. Jawabannya, karena biaya penyisihan kerugiannya sangat besar jika dibandingkan dengan BCA dan Mandiri. Bahkan BRI memiliki pertumbuhan penyisihan kerugian yang signifikan dari 14 triliun menjadi 21,3 triliun hingga Q2-nya. Sedangkan BCA hanya 1,4 dan Mandiri hanya 7 triliun rupiah. Itu artinya apabila beban penyisihan kerugian ini nantinya mungkin saja bisa direversal, akan terjadi potensi kenaikan kinerja yang luar biasa untuk net income perusahaan dengan asumsi terjadi perbaikan kualitas kreditnya. Sehingga kita tunggu saja di masa depan apakah BRI mampu untuk memperbaiki kualitas kreditnya menjadi semakin baik lagi. Karena apabila hal itu terjadi, maka pemegang sahamnya bisa dikatakan memperoleh jackpot yang cukup menarik. Oke, sekarang kita bahas terkait analisa harga wajarnya dengan menggunakan metode PE ratio. Ini merupakan data EPS yang disetahunkan. Saat ini BRI memiliki EPS Rp392. Dan per saat ini 11,75 kali seperti yang kamu lihat pada data ini. Nah, jika target per adalah 15 kali, yang mana angka tersebut masih di bawah dari rata-rata per 5 tahun terakhir, maka diproyeksikan harga saham BRI adalah 5.880. Tapi seperti analisa PBV tadi, EPS perusahaan mungkin saja bisa tumbuh di masa depan. Dan apabila EPS-nya menjadi Rp500 dengan per yang sama, harga saham BRI bisa di angka 7.500. Ini menarik. Saat membuat video ini, analisa PBV dan PER saya tidak merancang akan memperoleh angka harga saham yang sama yaitu 7.500. Tapi dengan metode sederhana ini saja, kamu bisa lihat bahwa ada kecenderungan kesamaan analisa dari metode PBV maupun metode PER dengan menggunakan analisa sederhana ini. Oke, sekarang kita bahas terkait metode ketiga yaitu uang tunggu. Sebenarnya ini bukan termasuk metode valuasi, tapi ada hal penting yang bisa kamu peroleh. Nah, saat video ini dibuat, BRI membagi total dividen per share 319 per lembar saham, yang mana Rp84 memiliki cum date Desember 2023 dan Rp235 memiliki cum date pada Maret tahun 2024. Dan data di bawah ini merupakan data dividen per share atau growth dividen per share di tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya untuk 4 bank ini. BRI memiliki growth 10,7%, BCA 31,7%, Mandiri 33,7% dan BNI 42,8%. Kamu bisa lihat di sini, BRI memiliki dividen growth yang paling rendah karena memang secara nominal angka dividen yang dibagikan BRI ini sudah cukup signifikan, yakni di atas 70% dari dividen payout ratio-nya. Nah, ini merupakan asumsi yang kita gunakan. Jika growth dividen dari 2023 ke 2024 adalah 10%, maka saya menggunakan angka yang lebih konservatif.
Artinya hanya 50% dari pertumbuhan dividen terakhir BRI ini. Kita gunakan saja angka 5% agar lebih konservatif. Nah, apabila kita mengasumsikan terjadi pertumbuhan growth 5% setiap tahun, maka sejak tahun 2024 hingga 2030, mungkin saja total dividen per share BRI adalah 2.597. Tentunya jika kita berharap dividen per share-nya tumbuh, berarti kita juga berharap labanya bisa tumbuh. Setidaknya jika menggunakan data historical tadi dari tahun 2018 ke tahun 2023, BRI mampu mencetak pertumbuhan laba yang cukup memuaskan. Sehingga kita juga berharap dari tahun 2024 ke tahun 2030, BRI masih bisa mencetak pertumbuhan laba yang konsisten dari tahun ke tahun. Tapi kita tunggu saja realitanya seperti apa. Nah sekarang, ini merupakan kesimpulan dari video ini. Tapi ingat, ini hanya proyeksi. Bisa benar, bisa juga salah. Misalnya, jika harga beli rata-rata kita adalah Rp5.000 dan diproyeksikan harga wajar BRI mungkin bisa ke angka 7.500 dan ada juga potensi total dividen sebanyak 2.597 seperti yang kita bahas tadi, maka ada dua potensi keuntungan. Yang pertama capital gain, yang mana potensi keuntungannya 50%. Dari yang awalnya 5.000 bisa naik ke angka 7.500. Dan yang kedua, potensi total dividen sebanyak 7 tahun yang berjumlah 52%. Di mana angka total dividen per share ini kita bagikan dengan harga beli rata-rata. Itu artinya apabila dijumlahkan potensi capital gain dan total dividen per share selama 7 tahun mungkin bisa di angka 100%. Tapi ingat, ini hanya proyeksi. Bisa benar, bisa juga salah. Dan tentu saja, kenyataan lebih sulit dari hitung-hitungan di atas kertas. Analisa ini bisa saja benar, bisa juga salah. Tapi setidaknya dengan data ini, kamu bisa memperoleh gambaran proyeksi di masa depan. Apabila kamu tertarik membeli saham ini dan hold, atau kamu mungkin bisa jual saham ini dan mencari saham yang lain. Apakah harga saham BRI sebesar 7.500 bisa tercapai di masa depan? Apakah jumlah dividen per share BRI selama beberapa tahun ke depan bisa sebanyak perhitungan tadi? Saya tidak tahu, bisa iya, bisa juga tidak. Yang jelas, saat harga sahamnya turun signifikan, kamu diberikan pilihan apakah beli saham ini atau tidak. Jika beli, kamu diberikan potensi profit di kemudian hari. Tapi juga ada potensi rugi jika kenyataan tidak sesuai simulasi. Jika kamu tidak beli, kamu kehilangan potensi profit. Tapi kamu juga aman karena tidak akan rugi di saham ini. Jadi apa pilihanmu? Silahkan save video ini dan kita lihat di masa depan apakah harga saham BRI bisa ke angka 7.500 atau tidak. Tentu saja disclaimer on, setiap keputusan investasi jadi tanggung jawab kamu sendiri. Sebagai informasi, kalau kamu mau belajar mendalami teknik metode nabung saham, di mana melakukan cicil beli saham yang punya fundamental baik, bagaimana memanfaatkan dividen di masa depan, money management untuk mengurangi nyangkut, dan berbagai pembahasan lainnya, mungkin ebook strategi nabung saham ini bisa membantu. Info pembelian silahkan chat di nomor WA di akhir video. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada dua. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari Nol. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, Stock for Living. Kedua, Strategi Nabung Saham. Ketiga, The Stock Market. Yang keempat, Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.